Salam budaya untuk kita semua, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pusaka. Di depan kita ini ada beberapa pusaka, ya. Namun yang akan saya jelaskan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah pusaka yang ada di depan saya ini. Ini adalah pusaka dari jenis tilam upeh sepuh, wingit, dan pamengkang jagat. Bagaimana penjelasannya? Kita coba akan menjelaskan keris yang satu ini. Ya, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keris yang satu ini adalah keris bilahan sepuh ini ya. Jenisnya adalah jenis tilam upeh. Kita bisa lihat ya, ada tikel alisnya itu. Kemudian bagian tengah ini ada lubang ini. Namanya pamengkang jagat. Kalau dihirup memiliki bau khas yang wangi, asli dari bawaan bilahnya atau bawaan besinya ya. Jadi memang ada besi-besi khusus yang itu menimbulkan bau wangi, termasuk besi ini. Tanpa dikasih pewangi ya, minyak keris ini sudah memiliki kandungan bau yang wangi dan baunya khas. Baunya itu tidak menyengat ya, tidak nyegrak, tetapi halus dan terasa sangat wangi sekali. Ini bau khas wangi dari besi sepuh ini. Untuk selanjutnya, coba akan kita bahas mengenai filosofi dari keris sepuh yang termasuk menurut saya wingit ini ya, karena dari auranya ini terasa ya. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa memegang pusaka, aura wingitnya itu bisa dirasakan ya. Baiklah, kita akan coba bahas dari filosofi ini. Kita letakkan pusaka ini dan akan kita bahas filosofinya. Yang pertama dari filosofi tilam upeh. Estimasi saya jenis tilam upeh yang ini adalah tilam upeh dari Tangguh Tuban Sepuh. Tilam upeh ini di daerah lain ada yang menyebutnya keris tilam petak atau tilam putih. Adalah nama dapur keris lulus yang sederhana. Gandeknya polos, hanya memiliki dua rincikan, yaitu tikel alis dan pijetan. Jadi di sini ada tikel alis ini, kemudian ada pijetan di bagian sini ya. Ini pijetan. Karena memiliki dua ciri itu, maka disebut dengan tilam upeh. Karena model rincikannya relatif sederhana, tidak neko-neko, menjadikannya lebih banyak orang yang bersedia memakainya hingga sekarang relatif lebih mudah diketemukan dan banyak tersebar di masyarakat. Dengan kata lain, dapur ini cukup populer dan sangat terkenal. Di dalam gedung pusaka Keraton Yogyakarta pun
sedikitnya ada 3 keris pusaka yang berdapur tilam upih, yaitu Pulanggeni, Sirop, dan Sri Sadono. Filosofi dari dapur tilam upih ini, keris ini menurut ilmu simbol perkerisan dari Sunan Kalijaga ditulis di dalam serat centini. Tilam upih adalah lambang dari cinta dan kelembutan wanita, mengandung makna pasemon. Jika seorang telah mencintai keris, sikapnya bagaikan orang yang mencintai seorang perempuan yang menjadi garwo atau istrinya, di mana ingatan pikirnya selalu tertuju kepadanya. Pada sisi lain ada sebuah komitmen atau pengorbanan waktu, tenaga, biaya untuk merawatnya dengan baik. Keris ini juga dianggap baik dimiliki bagi mereka yang sudah berumah tangga. Akan cocok bagi siapapun, setia mendampingi, berjuang dari awal dalam suka maupun duka, yang diumpamakan mempunyai karakter sebagai istri yang penuh cinta dan kasih sayang. Ngademake, seperti layaknya seorang wanita cantik, anggun, luwes, penuh kasih sayang, mampu meredam keangkeran, ego, emosi, kekerasan, namun tetap kuat dan landep. Inilah filosofi dari dapur keris tilam upih ini. Selanjutnya kita akan mencoba membahas di dalam tilam upih ini ada salah satu bentuk, yaitu kita tunjuk ini. Ini adalah bentuk pamengkang jagat, yaitu ada retakan. Retakan dalam pamengkang jagat itu menurut para pecinta pusaka itu bukan retakan biasa, akan tetapi memiliki keistimewaan. Pamengkang jagat adalah keadaan bilah yang seperti retak terbelah alami atau combong di tengah atau di bagian bawah biasanya. Keretakan ini menyebabkan pada bilah terdapat celah membujur. Secara teknis, pamengkang jagat disinyalir terjadi karena pada waktu penempaan atau membuat saton suhunya kurang sesuai, bisa jadi. Dengan begitu ada bagian-bagian antara besi dan lapisan pamor yang tidak bisa menyatu atau menempel dengan erat satu sama lain. Dan ketika keris tersebut disepuh, ikatan penempelan antara besi dan pamor terlepas sehingga keris ini retak. Ini menurut sebagian pendapat. Tetapi meski demikian, sebagian pecinta keris eksoteri yang menyangkut garap luar atau hal-hal yang bersifat mistis, ada yang beranggapan bahwa keris pamengkang jagat merupakan keris yang bisa dianggap gagal atau cacat produk, tapi oleh pecinta keris dari Seraba, Sarawak, Brunei, Semenanjung Malaya umumnya justru menyukai keris yang bilahnya retak ini. Mereka menyebutnya dengan keris pamengkang. Demikian pula di daerah Sumatera Timur, Kepulauan Riau, terutama Pulau Bintan, keris ini juga tergolong disukai. Mereka menamakan keris tetarapan. Ada suatu hal yang unik mengenai keris pamengkang jagat ini, diantaranya adalah kepercayaan sebagai sarana untuk memikat hati. Jika seorang laki-laki hendak memikat hati seorang gadis idaman atau seorang gadis yang baru ditaksir, apa yang dilakukan adalah ketika ia melihat gadis pujaannya itu mengambil keris pamengkang jagatnya, kemudian melihat wajah gadis tersebut melalui celah atau retak yang tembus kepada si wanita tersebut. Dipercaya gadis tersebut akan jatuh cinta pada laki-laki itu. Termasuk dalam kepercayaan yang lain, dari kepercayaan pamengkang jagat, keris ini sangat cocok dimiliki oleh para tuan tanah yang kadang-kadang digunakan untuk menggaris tanah dari
tanah-tanah yang diinginkan untuk dibeli. Setelah digaris, maka diharapkan tuahnya dari kepercayaan orang-orang yang memegang kepercayaan keris pamengkang jagat untuk menggaris tanah ini, diharapkan tanah tersebut akan mengikuti orang yang menggarisnya tersebut. Ini kepercayaan sebagian orang. Kepercayaan yang lain, pamengkang jagat itu juga akan mengkangne jagate wong sing duwe keris. Artinya merupakan salah satu jenis keris yang memiliki filosofi kerejekian. Ya, karena akan membuka rezeki, mengkangne rezeki bagi orang yang memiliki keris yang memiliki ciri-ciri pamengkang jagat ini. Ini adalah jenis pamengkang jagat. Sebagian orang menganggap ini adalah kesalahan teknis, tetapi sebagian orang menganggap bahwa ini adalah salah satu dari keunggulan esoteris keris tersebut yang terjadi sebab tiban atau secara tiba-tiba tanpa diinginkan sebelumnya. Ini filosofi dari keris yang kita bahas saat ini. Keris ini tergolong sepuh. Bau dari pusaka ini juga bau khas, sangat wangi dan sangat recommended untuk dijadikan koleksi bagi para pecinta keris yang sepuh. Demikian ulasan dari kami, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ulasan ini memberikan manfaat. Salam budaya untuk kita semua. Salam.